Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Senang banget nih Kanita. Minggu ini kita ketemu lagi di IMPA Online hari Minggu 7 Maret 2021. Kanita, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik dan sehat KIP. Kalau Kak Danu gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat KIP. Puji Tuhan. Nah adik-adik, kakak berharap adik-adik di rumah juga dalam keadaan sehat dan bersuka cita mengikuti IMPA minggu ini. Iya Kanita, nah karena kita sudah mau masuk dalam ibadah, yuk kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. KIP mau ajak adik-adik untuk bersaat teduh. Kita lipat tangan, tutup mata, mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari berdiri, kita mau bernyanyi bersama Mars Pelkat PA GPID. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap semangat kan pastinya? Nah, untuk menambah semangat kita nih, kita tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan, kita nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kita nyanyikan 2 kali ya. Silakan duduk adik-adik. Kita mau berdoa, adik-adik dalam sikap berdoa yang baik dan benar ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala.
Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang boleh kami rasakan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai impa kami. Berkati kami agar kami boleh fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kan tadi duduk nih, sekarang kita berdiri lagi yuk. Ayo, siapa di rumah yang belum berdiri? Ayo berdiri. Karena kita mau mengangkat satu pujian. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 201, Aku Dapat di Hatiku. Tapi kita nyanyi baitnya yang ketiga ya. Silakan duduk adik-adik. Kita mau membaca Mazmur, adik-adik boleh siapkan Alkitabnya ya. Kalau sudah siap, kita buka Mazmur 84 ayat 2-5. Cara bacanya, KIP akan membaca ayat yang tercetak keluar, adik-adik di rumah bersama Kanita akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Mari bermazmur. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, Ya Tuhan semesta alam, jiwaku hancur karena merindukan, pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai, kepada Allah yang hidup, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, Ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Demikian pembacaan Mazmur. Nah adik-adik, untuk merespons Mazmur yang tadi sudah kita baca, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 36 yang Jagaku Selalu. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan pengumuman impa berikut ini. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk impa minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja.
Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar. Istirahat yang cukup dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, yuk duduk yang manis karena kita mau berdoa. Sikap berdoanya gimana? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Berkati kami agar kami mau bersuka cita mendengarkan cerita Alkitab. Berkati juga ibadah kami dari awal hingga selesai nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Hari ini Kamita mau cerita tentang satu tokoh Alkitab, namanya Bapak Ezra. Bapak Ezra ini adalah seorang pemimpin yang taat dan dengar-dengaran sama Tuhan. Suatu hari, Bapak Ezra mendapat tugas nih dari Tuhan untuk menjadi pemimpin orang-orang Yahudi di Palestina. Bapak Ezra ngapain aja sih di sana? Ternyata adik-adik, Bapak Ezra harus memimpin orang-orang Yahudi untuk mau membangun atau membuat rumah Tuhan atau gereja. Untuk membangun rumah Tuhan itu tidak mudah loh adik-adik. Membutuhkan tenaga dan juga membutuhkan waktu yang gak sebentar. Sama nih seperti ketika adik-adik mau membangun atau menyusun mainan Lego. Adik-adik juga membutuhkan waktu yang gak sebentar kan? Nah adik-adik, melalui cerita Alkitab hari ini, kita dikasih tahu kalau Tuhan itu tidak pernah bohong kepada umatnya. Tuhan sayang sama orang-orang Yahudi. Makanya Tuhan mau memberikan pemimpin untuk menolong mereka membangun rumah Tuhan, yaitu Bapak Ezra. Baik kan Tuhan Yesus? Jadi adik-adik juga harus mau percaya sama Tuhan. Percaya kalau Tuhan akan selalu menolong adik-adik dan akan selalu memberikan apapun yang adik-adik butuhkan. Gimana sih caranya percaya sama Tuhan? Caranya dengan selalu mau taat dan dengar-dengaran sama Tuhan, yaitu mau rajin berdoa dan rajin ikut IMPA setiap hari Minggu. Demikianlah cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Gimana kabarnya? Pasti kabarnya sukacita kan?
Oke, sekarang Kavina akan memberceritakan adik-adik. Oke adik-adik, sebelum Kavina bercerita dan kita berdoa, adik-adik siapkan dulu ya Alkitabnya. Oke, Kavina tungguin ya. Oke, kalau sudah, kita mau berdoa ya sebelum kita membaca Alkitab. Gimana sikap berdoanya? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk sudah berkati kami dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, buat pagi hari ini kami kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar kami bisa duduk manis, adik-adik yang di rumah bisa duduk manis dan bisa mempersiapkan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga Kavina yang akan bercerita. Semoga itu menjadi berkat buat adik-adik semua. Berkatilah impak kami ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin adik-adik. Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Ezranya perjanjian lama ya adik-adik. Kalau adik-adik susah, adik-adik bisa mencari tulisan EZR. Kavina ulangin ya. Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Kita baca dari perikopnya adik-adik. 1, 2, 3. Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk mengendapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya, menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Oke adik-adik, Kavina mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik pernah nggak disuruh sama papa atau disuruh sama mama? Coba Kavina dengar. Oke, pasti ada yang pernah mau disuruh, sama pasti ada nggak mau disuruh. Nah oke adik-adik, minggu ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Ezra. Adik-adik, ada yang tahu nggak Ezra itu siapa? Nah adik-adik, Ezra itu adalah seorang Yahudi, imam dan ahli kitab Taurat. Ia juga memiliki sikap yang wibawa
dan dia adalah orang yang percaya pada Tuhan, dan dia taat loh adik-adik. Dan Ezra juga menjadi seorang pemimpin loh adik-adik. Ezra adalah orang yang diutus Raja Kores untuk membangun kembali rumah Tuhan loh adik-adik. Tuhan juga memilih Ezra sebagai pemimpin dalam membangun rumah Tuhan. Adik-adik, ini adalah gambaran rumah Tuhan loh zaman dulu yang dibangun oleh Ezra dan orang-orang pekerja yang lain. Nah adik-adik, kalau zaman sekarang rumah Tuhan itu seperti gereja kita, yaitu GPB Pelita loh adik-adik. Dan seperti juga gereja kita yang ada di Taman Mini, haleluya, yang bisa adik-adik impa loh. Nah adik-adik, gereja gunanya apa sih adik-adik? Gunanya sebagai tempat untuk kita beribadah, tempat kita berdoa, tempat kita mendengarkan firman Tuhan, sebagai tempat kita pelayanan juga adik-adik. Nah adik-adik, ternyata membangun rumah Tuhan itu tidak mudah loh adik-adik. Sangat susah. Lewat Ezra, Tuhan menggerakkan hatinya sebagai pemimpin dalam membangun kembali rumah Tuhan loh adik-adik. Membangun kembali rumah Tuhan itu tidak mudah, tapi dengan Ezra sebagai pemimpin dan orang-orang pekerja yang lain, mereka itu yakin ada pertolongan Tuhan membantu mereka dalam keadaan susah membangun kembali rumah Tuhan loh adik-adik. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita juga harus namanya membangun diri. Apa sih Kak Vina membangun diri itu? Membangun diri itu adalah sikap-sikap kita terhadap Tuhan. Apa aja sih adik-adik? Pertama, adik-adik tetap berdoa kepada Tuhan ya. Adik-adik juga harus rajin membaca Alkitab. Adik-adik juga harus rajin mengikuti impa online. Yang kedua, adik-adik dalam keadaan sedih, senang, adik-adik minta pertolongan Tuhan ya. Tuhan Yesus selalu ada buat adik-adik. Yang ketiga, adik-adik juga harus rajin membantu orang tua. Seperti yang tadi di awal Kak Vina bertanya kalau adik-adik disuruh sama papa atau mama, adik-adik harus lakuin ya. Menjadi anak yang menghormati orang tua, anak yang taat kepada orang tua. Oke adik-adik? Oke adik-adik, demikian cerita Kak Vina hari ini. Oke adik-adik, minggu depan ikut impa lagi ya. Oke, semoga firman yang tadi Kak Vina ceritakan kepada adik-adik itu menjadi berkat ya buat adik-adik. Oke adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Kak Keke berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Ezra 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Jika sudah disiapkan Alkitabnya, kita mau berdoa sama-sama ya. Biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami bisa mengikuti impa pada hari ini lagi. Bapa, biarlah firman yang telah kami dengar nanti boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu
kami telah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jika sudah, kita baca sama-sama ya. Kak Keke ulangi lagi. Pembacaan Alkitab terambil dari Esra 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termaksud umatnya? Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah membaca Alkitabnya yang terambil dari Esra. Kalian tahu nggak sih Esra ini siapa? Kak Keke kasih tahu ya, Bapak Esra ini adalah seorang Yahudi. Bapak Esra adalah seorang imam dan juga ahli kitab Taurat. Pada masanya, Bapak Esra ditugaskan oleh Raja Persia untuk mengatur masyarakat Yahudi di Palestina yang kacau balau. Nah, dengan sikap kepemimpinan Bapak Esra yang baik dan juga kesetiaannya terhadap firman Tuhan, Bapak Esra mampu menunjukkan bagaimana Allah menepati janji nubuatnya terhadap orang-orang Yahudi setelah 70 tahun berada di dalam pembuangan, untuk membawa mereka kembali ke tanah air dan kembali melakukan pembangunan bait suci Allah. Nah, adik-adik, membangun bait suci Allah sama halnya seperti kita membangun sebuah gedung gereja. Kenapa sih pembangunan bait Allah itu penting? Tentu penting ya adik-adik, agar orang-orang bisa beribadah. Dan juga coba adik-adik bayangin kalau kita membangun sebuah gedung yang tinggi dan juga besar. Tentunya dibutuhkan orang-orang yang kuat, pintar, dan juga hebat ya. Bukan itu aja, tapi pertolongan Tuhan yang menjadi kunci utama. Selain itu, kita juga harus setia dan juga taat dalam prosesnya. Dan juga rela memberi diri, harta, ataupun benda. Kalau sekarang ini kita bisa menyebutnya sebagai persembahan atau persepuluhan yang kita berikan kepada gereja untuk pembangunan gereja tersebut. Nah, adik-adik, melalui cerita pada hari ini, kita kembali belajar bahwa setiap proses dalam hidup kita itu nggak gampang ya. Untuk itu kita memerlukan ketaatan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk dikerjakan. Asal kita mau memberikan hati kita yang tulus kepada Tuhan. Gimana sih cara memberikan hati kita yang tulus kepada Tuhan? Kita bisa memberikannya dengan dimulai dari adik-adik selalu setia mengikuti IMPA setiap minggunya, mengerjakan aktivitas dengan baik, dan mau bernyanyi memuji Tuhan dengan sukacita. Adik-adik, Kak Keke yakin dan percaya kalau adik-adik semua adalah anak Tuhan Yesus yang kuat, hebat, dan juga setia untuk selalu bersemangat membangun bait suci di dalam hati kita. Amin. Demikian cerita pada hari ini.
Selalu jaga kesehatan dan juga jangan lupa makan makanan yang bergizi ya adik-adik. Dadah! Halo adik-adik. Adik-adik, aktivitas kita hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu Aku Mulai Membangun. Nah, adik-adik, apa saja yang harus kita bangun hari ini? Hari ini kita akan menggambar rumah. Nah, sebelum kita menggambar, kita harus mempersiapkan apa saja yang harus kita gunakan saat menggambar. Nah, adik-adik, yang harus kita persiapkan untuk menggambar, yang pertama, kertas putih, yang kedua, ballpoint atau pensil, yang ketiga, penggaris kalau dibutuhkan, yang keempat, pensil gambar. Oke adik-adik, kita langsung mulai menggambar. Gambar yang pertama yang harus kita gambar adalah rumah. Adik-adik, boleh ngikutin kakak Nika ya. Bagian rumah selesai. Gambar yang kedua, kita akan gambar bunga. Selesai. Nah, gambar yang kedua bunganya sudah. Nah, adik-adik jangan lupa untuk tulis tema kita juga hari ini di bagian paling atas ya. Nah, tema kita hari ini, aku mulai membangun. Huruf pertama itu A, K, U, mulai M, U, L, A, I. Aku mulai membangun M, E, M, B, A, N, G, U, M. Aku mulai membangun. Nah, adik-adik jangan lupa tulis nama juga ya di pojok atas. Kakak tulis nama kakak sendiri ya. Nama kakak Nika. Adik-adik juga jangan lupa tulis nama ya. Kita lanjutin gambarnya. Kita kasih halaman untuk depan rumah. Nah, selesai. Saatnya kita mewarnai. Untuk mewarnai, adik-adik terserah mau pakai warna apa saja ya. Adik-adik juga boleh
ikutan untuk mewarna ya. Oke adik-adik, kita langsung cek hasil gambar kita hari ini. Tada! Adik-adik boleh cek ya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah selesai menggambar, adik-adik boleh minta tolong sama mama, bapak, atau kakak yang mendampingi adik-adik agar hasil gambar adik-adik boleh difoto lalu diposting di Instagram. Nah, adik-adik jangan lupa tag Instagram Pelkat PAGPIB Pelita agar hasil gambar adik-adik boleh kakak-kakak bisa cek juga ya. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya? Tentunya pasti baik kan? Sekarang kita akan melakukan aktivitas. Aktivitas kali ini kita akan mencari kata. Kata apa saja ya yang akan kita cari? Kata yang akan kita cari adalah sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin yang baik, seperti Bapak Ezra. Yuk kita simak video berikut. Setelah adik-adik membuka link yang sudah adik-adik catat, akan terbuka seperti berikut ini. Setelah itu, adik-adik pilih yang berwarna merah ya, yang bertuliskan word search. Setelah itu, akan muncul seperti ini. Silakan mengerjakan. Sekian dari Karyo. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Hai adik-adik. Sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dapat kami mengerti dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, di kesempatan saat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta pemimpin negara kami lainnya, hingga sampai pada tingkat yang terendah. Tuhan berikanlah kebijaksanaan dan kesabaran, serta semangat bagi para pemimpin di negara kami ini, agar dapat memimpin negara ini menjadi bangsa dan negara yang selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Perlengkapi keamanan negara kami ini ya Tuhan. Pakailah segenap TNI, Polri di negeri ini untuk mampu menjaga pertahanan dan keamanan negara. Juga berkati perekonomian negara kami Tuhan, dan berikanlah bangsa dan negara kami kerukunan, kesejahteraan, juga kedamaian. Kiranya apapun yang terjadi pada negara kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dan ikut campur tangan, menyertai, bahkan melindungi kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di sekitar kami, terkhususnya gereja kami GPIB Pelita Jakarta. Kiranya Tuhan yang memberkati Ibu dan Bapak Pendeta, Ibu dan Bapak Penatua,
diaken, kakak pelayan, dan semua jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan semangat. Tuhan berkati setiap ibadah yang kami lakukan, baik secara langsung di gereja ataupun secara online. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati agar kami tidak malas dalam beribadah, melainkan kami semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan mereka rezeki, makanan, minuman secukupnya, dan berikanlah mereka tempat tinggal yang layak. Tuhan berkati mereka, berikan mereka juga kesehatan yang prima ya Tuhan. Ajarilah kami juga untuk mau peduli dan sedia untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kami berdoa juga untuk sekolah kami ya Tuhan. Walaupun sekarang ini kami sedang melaksanakan kegiatan bersekolah secara online dari rumah, kiranya Tuhan yang boleh berkati Bapak dan Ibu Guru agar tetap dapat mengajar dan membimbing kami untuk belajar dengan baik. Berikan kami kemauan, kemampuan, dan semangat untuk belajar. Dan kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan menjadikan kami anak-anak yang pintar. Berkati Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan sukacita selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama, Papa, Kakak, adik, Oma, Opa, Om, Tante, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang mau memberkati mereka, memberikan mereka sukacita, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah. Tuhan berkati agar keluarga kami tetap selalu bersyukur dan memuji memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kami teringat juga untuk teman-teman atau saudara kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dokter, suster yang merawat mereka, dan obat-obatan yang mereka minum, agar dapat membawa kesembuhan bagi teman-teman dan saudara kami. Tuhan, saat ini dunia, terkhususnya negara kami Indonesia, sedang diserang wabah penyakit virus COVID-19. Tuhan, kami mohon bantu setiap orang yang terkena penyakit COVID-19. Berikan mereka semangat, sukacita, dan kekuatan, agar mereka dapat melewati setiap proses penyembuhannya dengan baik. Berkati tim medis yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pasien COVID-19. Berikan mereka kesehatan, juga hati yang tulus dan mau berjuang. Jauhkan mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Tuhan juga yang boleh pulihkan dunia ini dari wabah tersebut, agar kami juga dapat kembali beraktivitas secara normal. Tuhan, inilah segenap doa syukur dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini, kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan,
Apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Dan juga sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan mendoakan persembahan yang tadi sudah kita berikan. Sekarang KIP ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh berguna untuk pelayanan-Mu di gereja kami. Dan kiranya Tuhan, hidup kami juga boleh menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Pakai gerakannya ya. Adik-adik, sekarang kita sudah ada di akhir ibadah kita. Tapi nggak usah sedih, karena minggu depan kita akan ketemu lagi secara online. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita mengakhirinya dengan berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah boleh mengikuti ibadah secara online. Meskipun saat ini kami masih beribadah di rumah, kami percaya bahwa Tuhan juga bersama-sama dengan kami. Tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kami dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau memberkati kami selama 1 minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kami di dalam sekolah kami, Tuhan juga memberkati kami di dalam apapun yang kami lakukan. Berkati mama papa, oma opa, adik, kakak, dan semua orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan dan Tuhan juga boleh selalu bersama-sama dengan kami. Inilah ungkapan syukur dan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk tetap jaga kesehatan, pakai masker jika berpergian, rajin cuci tangan, dan tetap semangat dan bersuka cita. Terima kasih Kanita sudah diingatkan. Kalau gitu sampai ketemu di IMPA minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.